Coba deh pikirin, pekerjaan yang lagi hits banget sekarang ini, 10 tahun lalu mungkin belum ada loh. Dan ini yang lebih seru, 10 tahun lagi bisa jadi pekerjaan Anda sekarang ini udah nggak ada lagi. Nah, selamat datang. Di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih cara membaca arah angin dunia kerja, biar Anda bisa membangun karir yang nggak cuma relevan hari ini, tapi juga aman buat masa depan. Kita mulai dari kutipan yang satu ini ya. Ini penting banget. Rasa aman itu bukan soal punya jabatan mentereng-reng atau profesi yang kelihatan stabil. Bukan. Di dunia yang lari kenceng kayak sekarang, pegangan kita itu cuma satu. Kemampuan buat beradaptasi. Itulah kunci sebenarnya. Analoginya gini deh, bayangin aja dunia kerja sekarang itu kayak treadmill yang geraknya ke belakang. Kalau Anda cuma berdiri diam, Anda nggak akan tetap di tempat, tapi justru malah mundur, dan akhirnya jatuh. Contoh paling klasiknya, Kodak. Siapa sih yang nggak kenal Kodak? Mereka itu raksasa loh. Tumbangnya bukan karena produknya jelek, sama sekali bukan, tapi karena mereka telat beradaptasi sama era digital. Intinya, kalau kita nggak berubah, kita yang bakal ditinggal. Jadi, kita sekarang ada di era di mana perubahan itu bukan lagi sesuatu yang mungkin terjadi, tapi udah jadi makanan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang bukan apakah dunia akan berubah, tapi seberapa jago kita membaca kemana arah perubahan itu. Nah, ngomongin masa depan itu bukan berarti kita jadi dukun atau main tebak-tebakan ya. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak jadi seorang peselancar profesional. Dia nggak bisa ngontrol ombak kan, tapi dia bisa belajar membaca arusnya, membaca tanda-tandanya, jadi saat ombak besar itu datang, dia udah siap di posisi yang pas buat menungganginya, bukan malah kegulung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana sih caranya membaca ombak tadi? Tenang, ada polanya kok. Ada kerangka yang bisa kita pakai buat menganalisis kenapa satu industri bisa meledak, sementara yang lain malah tenggelam. Ada 4 faktor kunci di baliknya. Jadi, apa sih resep rahasianya? Kenapa ada industri yang bisa meledak gitu aja, sementara yang lain kelihatannya keren tapi kok gitu-gitu aja? Nah, ini dia jawabannya. Ini dia 4 pilar utamanya. Sebuah industri itu nggak cuma sekedar tumbuh, tapi bisa meroket kalau keempat faktor ini klop. Jadi bayangin, ada kebutuhan besar di seluruh dunia. Terus muncul teknologi baru yang bisa jadi solusinya. Pemerintah juga ngasih dukungan lewat kebijakan. Dan yang terakhir, masyarakat pun mengubah perilakunya dan menyambut solusi itu. Nah, kalau empat-empatnya ketemu, boom, disitulah ledakan terjadi. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang ayo kita pakai kacamata 4 faktor ini buat melihat 5 industri konkret yang punya potensi gede banget ke depannya. Ingat ya, ini bukan ramalan, tapi analisis berdasarkan apa yang terjadi di dunia sekarang. Yang pertama, dan ini nggak bakal mengejutkan, adalah artificial intelligence dan ekonomi data. Kalau dulu kita sering dengar data adalah minyak baru, sekarang ini benar-benar kejadian. Data itu bahan bakunya. Dan AI itu mesin super canggih yang mengubah bahan baku itu jadi sesuatu yang bernilai luar biasa. Jadi keputusan, jadi inovasi, jadi uang. Peluangnya jelas gede banget. Bisnis jadi serba otomatis, kita dapat produk yang benar-benar personal buat kita, dan bahkan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang aneh-aneh tapi dibutuhin. Tapi, ada tapinya. Tantangannya juga nggak main-main. Pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya siap-siap aja kegeser. Terus ada resiko algoritma yang ternyata bisa rasis atau pilih kasih. Belum lagi soal debat etika yang pusing dan belum ada jawabannya. Nah, ini beberapa contoh peran yang lagi panas-panasnya di dunia AI. Ada AI engineer, data analis yang mungkin kita udah sering dengar. Tapi lihat deh yang terakhir, prompt engineer. Ini kerjanya apa? Gampangnya, dia ini pawang AI. Jago banget bikin perintah atau pertanyaan biar AI ngasih jawaban terbaik. Profesi ini 3 tahun lalu aja mungkin belum ada. Sekarang, wih, rebutan. Industri kedua, energi terbarukan dan teknologi hijau. Ini bukan lagi soal gaya-gayaan peduli lingkungan ya, ini udah jadi keharusan. Revolusi yang dipaksa oleh keadaan. Kenapa? Karena perubahan iklim itu nyata, dan dunia udah nggak punya banyak pilihan selain pindah dari energi fosil ke energi yang lebih bersih. Peluangnya keren banget loh. Kita bisa cari untung sambil nyelamatin bumi. Bisa bikin negara jadi mandiri energi, nggak bergantung lagi sama negara lain. Ini bisa jadi tulang punggung ekonomi yang baru. Tapi ya itu, tantangannya juga segunung. Modalnya di awal, gede banget. Infrastrukturnya juga banyak yang belum siap. Dan teknologinya sendiri masih terus perlu disempurnain biar makin efisien. Nah, di sini juga muncul pahlawan-pahlawan baru. Ada sustainable engineer yang otaknya mikirin solusi ramah lingkungan. Ada energy manager yang tugasnya mastiin kita nggak boros energi. Bahkan ada green finance analyst yang kerjaannya analisis investasi khusus buat proyek-proyek hijau. Yang ketiga, kesehatan dan bioteknologi.
Pandemi kemarin benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua kan, bahwa kesehatan itu fondasi dari segalanya, termasuk ekonomi. Makanya sekarang fokusnya mulai geser bukan lagi cuma ngobatin orang yang udah sakit, tapi gimana caranya mencegah biar nggak sakit, dan kalaupun sakit pengobatannya bisa disesuaikan khusus buat DNA kita masing-masing. Potensinya, wah nggak kebayang, kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat. Tapi rintangannya juga berat banget. Aturan dan etika soal main-main sama genetika itu rumitnya minta ampun. Biaya risetnya juga gila-gilaan. Dan yang paling penting, soal keamanan data kesehatan kita. Itu kan sensitif banget ya. Oke, yang keempat, cybersecurity dan cloud infrastructure. Gini deh logikanya, makin hidup kita online, makin gede juga risikonya. Jadi cybersecurity itu bukan lagi sekedar tambahan, tapi udah jadi fondasinya. Kalau tadi kita bilang data itu minyak baru, nah cybersecurity ini benteng super kuat yang jagain kilang minyaknya. Dan ini dia para penjaga gerbang dunia digital kita. Ada security engineer yang bangun tembok pertahanannya. Ada penetration tester atau kerennya hacker baik yang tugasnya justru nyerang sistem sendiri buat cari celah sebelum penjahatnya nemu. Terus ada cloud architect, arsitek yang ngerancang fondasi digital kita di awan biar kokoh dan aman. Dan yang kelima, fintech dan ekonomi digital. Ini industri yang mengubah total cara kita pakai uang, mulai dari bayar, investasi, sampai soal percaya. Dulu kita percaya sama gedung bank yang gede. Sekarang, kepercayaan itu pindah ke algoritma, ke barisan kode yang bisa kita lihat sama-sama. Sisi baiknya, fintech ini bisa ngebuka akses keuangan buat banyak orang yang tadinya nggak bisa ke bank. Transaksi antar negara jadi gampang banget. Tapi ya, risikonya juga ada. Aturannya seringkali masih abu-abu. Banyak dari kita yang literasi keuangannya masih kurang, jadi gampang ketipu. Dan tentu selalu ada ancaman penjahat siber. Oke, kita udah lihat 5 industri raksasa yang lagi naik daun. Tapi tahu industrinya doang itu baru setengah jalan. Pertanyaan yang paling penting sekarang adalah, di mana posisi Anda di tengah-tengah semua ini? Soalnya, kunci sukses itu bukan cuma latah ikut-ikutan tren. Kuncinya itu menemukan klik atau fit buat diri Anda sendiri. Apa itu? Itu adalah titik di mana keahlian unik Anda ketemu sama minat Anda dan nyambung sama arah industri yang lagi tumbuh. Nah, di persimpangan itulah Anda bisa jadi yang paling bersinar. Gimana cara nemuinnya? Coba pakai 4 langkah sederhana ini. 1. Kenali diri sendiri dulu. Apa jagonya Anda? Apa yang Anda suka? 2. Pilih industrinya. Dari yang lagi tumbuh, mana yang benar-benar bikin Anda penasaran? 3. Cari pintu masuknya. Peran spesifik apa di industri itu yang cocok sama Anda? Dan yang keempat, ini yang paling penting, terus belajar. Asah terus kemampuan Anda, jangan pernah berhenti. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan yang tepat itu bukan lagi industri apa sih yang lagi booming, tapi di dalam booming itu, peran terbaik apa buat saya? Karena masa depan itu bukan buat orang yang paling jago nebak, tapi buat mereka yang paling siap saat perubahan itu datang. Yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi.